Salsabila Khairunisa. Saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang bentuk-bentuk korupsi. Korupsi bukan hanya soal mencuri uang negara, tetapi juga mencuri hak rakyat dan masa depan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenal apa saja bentuk-bentuk korupsi agar kita bisa menghindarinya sejak dini. Dan juga kutipan ini menegaskan bahwa korupsi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan nilai, moral, dan keadilan sosial. Nah, apa itu korupsi? Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Di Indonesia, korupsi menjadi masalah serius karena tidak hanya merugikan negara tetapi juga merusak sistem pemerintahan, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat. Akibatnya, pembangunan terhambat dan rakyatlah yang paling dirugikan. Pengertian korupsi menurut hukum. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Unsur-unsur korupsi meliputi yang pertama ada penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Contohnya seperti apa? Ada misalnya seorang pejabat pemerintah menggunakan posisinya untuk memenangkan tender proyek pembangunan jalan bagi perusahaan milik kerabatnya. Meskipun perusahaan lain menawarkan kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih murah, tapi ia tetap memilih tender proyek pembangunan jalan milik kerabatnya. Nah, poin selanjutnya memperkaya diri sendiri atau orang lain. Contohnya, pejabat yang sama menerima suap atau komisi dari perusahaan kerabatnya sebagai imbalan atas bantuan dalam memenangkan tender tersebut. Nah, poin selanjutnya merugikan keuangan negara atau menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Akibatnya, proyek yang dikerjakan oleh perusahaan yang tidak kompeten tersebut kualitas jalan menjadi buruk, membutuhkan perbaikan lebih cepat, dan negara mengalami kerugian finansial karena harus mengeluarkan biaya tambahan. Nah, contoh-contoh yang tadi saya sebutkan bersifat ilustratif untuk menunjukkan bagaimana unsur-unsur korupsi dapat terwujud dalam tindakan nyata. Nah, faktor penyebab korupsi apa aja sih? Korupsi bisa terjadi karena berbagai faktor. Ya, contohnya faktor individu. Kenapa? Karena lemahnya moral, gaya hidup, konsumtif, dan keserakahan. Nah, adapun faktor sistem, kenapa? Lemahnya pengawasan atau gaji yang rendah. Adapun faktor sosial budaya, contohnya seperti apa? Asal bapak senang. Peribahasa ada seperti bahasanya seperti itu. Kenapa itu terjadi? Karena rendahnya kesadaran hukum. Nah, bentuk korupsi diantaranya ada penyuapan. Apa sih itu penyuapan? Penyuapan adalah pemberian uang atau suatu barang kepada penjabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dijalankan sesuai hukum. Contohnya, pejabat menerima uang agar memenangkan tender proyek dan dampaknya adalah sistem keadilan rusak. Dan keputusan tidak lagi berdasarkan keadilan, melainkan karena uang. Nah, adapun yang selanjutnya penggelapan. Apa itu penggelapan? Penggelapan adalah pencurian atau penyalahgunaan dana publik oleh orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola, misalnya bendahara desa nih, menggunakan dana bantuan untuk kepentingan
pribadinya. Akibatnya apa? Akibatnya masyarakat tidak menerima manfaat dari dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan. Ada lagi nih yang ketiga, nepotisme. Apa itu nepotisme? Nepotisme berarti memberikan jabatan atau proyek kepada keluarga atau teman dekat, bukan berdasarkan kemampuannya. Contohnya, pejabat mengangkat keluarganya menjadi pengawal, padahal tidak memenuhi syarat. Apa sih dampaknya? Nah, dampaknya itu bisa hilangnya keadilan atau turunnya kualitas pelayanan publik dan munculnya ketidakpercayaan masyarakat. Nah, yang keempat itu bentuk korupsi gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian hadiah atau fasilitas kepada pejabat karena jabatan atau kekuasaannya. Batas antara gratifikasi dan suap sangat tipis. Bila hadiahnya berupa diberikan untuk mempengaruhi keputusan, maka itu termasuk korupsi. Contohnya nih, hadiah liburan, mobil, atau uang kepada pejabat setelah membantu suatu proyek. Ada juga nih yang selanjutnya, markup atau manipulasi anggaran. Markup atau penggelembungan harga barang atau jasa dalam proyek pemerintah. Contohnya, proyek jembatan seharusnya menelan biaya 2 miliar, tetapi ditulis 4 miliar agar sisanya bisa dibagi-bagi. Akibatnya apa? Akibatnya pembangunan tidak efisien, kualitas proyek rendah, dan negara rugi besar. Nah, selanjutnya, dampak korupsi terhadap masyarakat. Apa sih? Perlu kalian ketahui, salah satunya itu adalah ada ekonomi. Keuangannya negara bocor, atau ada sosial, meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial. Nah, selanjutnya ada moral. Kenapa? Menurunnya kejujuran dan kepercayaan antar warga. Nah, selanjutnya ada politik. Kenapa? Menurunnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Nah, pencegahan korupsi sejak dini, bagaimana caranya? Pencegahan itu harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar, seperti menanamkan nilai jujur, disiplin, dan tanggung jawab sejak kecil, dan membiasakan transparansi di sekolah dan organisasi. Contohnya menolak budaya uang pelicin atau hadiah tanda terima kasih. Nah, kita sebagai generasi muda harus memiliki peran besar dalam membangun masa depan yang bersih, menjadi teladan dalam kejujuran dan integrasi. Mari berani menolak gratifikasi dan nepotisme, aktif dalam kampanye anti korupsi di sekolah dan media sosial. Nah, kesimpulannya, korupsi adalah penyakit sosial yang menghancurkan moral, ekonomi, dan keadilan bangsa. Memberantas korupsi membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan seluruh rakyat. Korupsi dimulai dari kebiasaan kecil yang dibiarkan dan berakhir dengan kehancuran besar.